Salam persaudaraan dari Bukit Sandar Matahari Ledalero. Kami menyapamu semua dalam senandung ucap salam dalam Sang Sabda. Bacaan Injil dan Renungan hari ini, edisi 13 Desember 2022, Selasa Pekan Advent ketiga. Peringatan wajib Santa Lucia, perawan dan martir, disusun dan dibawakan oleh Frater Aprismere SVD. Selamat mendengarkan. Bacaan diambil dari Injil Matius, bab 21, ayat 28 sampai 32. Yesus berkata kepada imam-imam kepala dan pemuka-pemuka bangsa Yahudi, "Bagaimana pendapatmu? Ada orang mempunyai 2 anak laki-laki. Ia pergi kepada yang sulung dan berkata, 'Anakku, pergilah bekerja di kebun anggur hari ini.' Jawab anak itu, 'Baik, Bapa.' Tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, 'Tidak mau.' Tetapi kemudian ia menyesal, lalu pergi juga. Siapakah di antara kedua orang anak itu yang melakukan kehendak ayahnya?" Jawab mereka, "Yang kedua." Maka berkatalah Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan pelacur-pelacur akan mendahului kalian masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes Pembaptis datang menunjukkan jalan kebenaran kepada kalian, dan kalian tidak percaya kepadanya. Dan meskipun kalian melihatnya, namun kemudian kalian tidak menyesal, dan kalian tidak juga percaya kepadanya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari pencinta Sang Sabda yang terkasih dalam Tuhan. Renungan kita hari ini berjudul "Bertobatlah dan percayalah kepada Injil". Perumpamaan yang disampaikan oleh Yesus dalam Matius bab 21 ayat 28 sampai 32 ditujukan kepada para imam kepala dan para pemuka rakyat serta para pemungut cukai, perempuan sundal, dan orang-orang berdosa lainnya. Dalam perumpamaan tersebut, sang ayah menyuruh kedua anaknya untuk pergi bekerja ke kebun anggur mereka. Anak sulung menjawab bapaknya, "Baik, Bapa," tetapi tidak pergi. Terhadap pertanyaan yang sama, anak kedua menjawab, "Aku tidak mau." Tetapi kemudian ia menyesal, lalu pergi juga. Di akhir perumpamaannya, Yesus memuji anak kedua karena ialah orang yang melaksanakan kehendak Bapanya. Di hadapan banyak orang, Yesus mau menyampaikan bahwa anak sulung itu adalah kelompok para imam kepala dan para pemuka rakyat. Mereka mengerti tentang kitab suci, mengerti tentang warta pertobatan, dan mengerti tentang banyak hal. Akan tetapi, pengertian yang mereka miliki tidak dapat menyelamatkan mereka karena mereka hanya sampai pada tingkat pemahaman atau pengertian. Mereka tidak mau mempraktekannya dalam kehidupan mereka. Sama seperti kita tahu bahwa makan makanan bergizi, istirahat yang cukup, tidak lupa berolahraga adalah penting bagi kesehatan. Akan tetapi, kalau kita tidak mau melaksanakannya dalam hidup sehari-hari dan tidak menerapkan pola hidup sehat, ditambah lagi dengan gemar merokok, alkohol, maka pengetahuan yang kita miliki tentang kesehatan tidak akan berarti bagi kita sendiri. Berbeda dengan kelompok yang kedua, yakni para pemungut cukai, perempuan sundal, dan para pendosa lainnya. Kelompok yang kedua ini
bagaikan si anak bungsu atau anak kedua yang awalnya menolak perintah sang ayah, namun akhirnya menyesal dan melaksanakannya. Kelompok yang kedua ini, kelompok yang dipandang sebagai para pendosa, tetapi justru akan mendahului mereka masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang bisa kita pelajari dari Injil hari ini? Pertama, kita mungkin dalam arti tertentu termasuk anak sulung, yakni dalam golongan para imam kepala dan para pemuka masyarakat, diajak untuk jangan hanya memperhatikan kepentingan diri kita sendiri, tetapi memperhatikan kepentingan orang lain juga. Sebagai pemimpin masyarakat dan pemimpin agama, janganlah kita hanya pandai berteori, berkhotbah, memberi permenungan, tetapi tidak mau melaksanakannya. Bisa jadi orang-orang yang sering kali kita nasihati atau kita anggap berdosa lebih baik kehidupannya dari kita. Kedua, memang idealnya kita diharapkan menjadi anak yang selalu menjawab ya untuk setiap permintaan orang tua, dan kita sungguh melaksanakannya sehingga kita tidak membiarkan diri kita menyakiti hati mereka. Akan tetapi, kalau kita sudah terlanjur menyakiti hati orang tua, sang bapa, dengan perbuatan-perbuatan dosa kita, maka marilah kita meniru teladan anak yang kedua, tetapi kemudian ia menyesal lalu pergi juga. Allah mencintai kita dengan tanpa batas. Ia merencanakan jalan keselamatan bagi kita. Allah kita bukan Allah yang menghendaki kita menderita atas dosa-dosa kita, sebaliknya Ia ingin menyelamatkan kita. Allah sangat mencintai kita dan pertama-tama bukan hendak menghukum kita. Karena dosa-dosa kitalah kita memasukkan diri kita sendiri ke dalam permasalahan demi permasalahan. Akan tetapi Allah senantiasa siap untuk mengampuni kita dan menanti pertobatan dari kita. Mengikuti Yesus adalah mencari dan melaksanakan kehendak-Nya. Meskipun kita telah terlanjur banyak kali mengatakan tidak kepada Allah, kita masih dapat mengubah sikap kita dan Allah akan mengampuni dosa kita. Akan tetapi, apabila kita selalu berkata ya, selalu membicarakan hal-hal yang baik, dan menganggap diri selalu baik dari orang lain, namun tidak mau melaksanakan kehendak Bapa, maka kita tidak bedanya dengan penipu. Marilah kita kembali memperbaharui diri kita. Allah Bapa dalam surga, kami bersyukur atas setiap kasih yang Engkau berikan kepada kami lewat perjumpaan dengan sesama kami. Syukur untuk setiap pengalaman yang kami alami setiap hari. Mampukanlah kami untuk menemukan Engkau dalam setiap tindakan kami setiap hari. Semoga kami mampu melaksanakan setiap kehendak-Mu dalam hidup kami setiap hari. Amin. Hei bersaudara, umat Tuhan di lubang murah. Sahabat-sahabat pencinta Sang Sabda, kita baru saja mendengar bacaan Injil dan renungan edisi hari ini. Sampai jumpa kembali pada edisi berikut. Terima kasih kepada Divisi Kerohanian website Seminari Tinggi Santo Paulus Ledalero. Semoga Sang Sabda menjiwai seluruh pengalaman hidup kita hari ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Dalam satu hati, di dalam kasih Yesus. Mari dengarkan sapaan sabda dari komunitas Seminari Tinggi Santo Paulus Ledalero setiap hari Senin sampai dengan Sabtu di www.seminariledalero.org.